warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar jaringan komputer. Di zaman modern seperti sekarang, jaringan komputer sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hampir semua aktivitas kita bergantung pada jaringan, mulai dari mengakses internet, kehidupan sekarang mengirim pesan, belajar online, bekerja jarak jauh, hingga transaksi keuangan. Tanpa jaringan komputer, semua kegiatan itu tidak akan bisa dilakukan dengan cepat dan efisien. Maka dari itu, memahami dasar jaringan komputer sangat penting, terutama bagi kita yang belajar di bidang teknologi dan komputer. 1. Pengertian dasar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung dan dapat saling bertukar data, informasi, serta sumber daya, seperti printer, file, dan koneksi internet. Tujuan utama jaringan komputer antara lain mempermudah komunikasi antar pengguna, berbagi sumber daya seperti printer, hard disk, atau koneksi internet. 3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, menghemat waktu dan biaya. 2. Sejarah jaringan komputer. Sejarah singkat jaringan komputer. Jaringan komputer mulai berkembang sekitar tahun 1960-an. Awalnya, jaringan hanya digunakan oleh militer Amerika melalui proyek ARPANET yang merupakan cikal bakal dari internet saat ini. Dari sinilah mulai muncul berbagai penelitian tentang cara menghubungkan komputer agar bisa saling bertukar data dengan cepat dan aman. Seiring waktu, jaringan komputer berkembang pesat hingga bisa digunakan secara global seperti sekarang. 3. Komponen-komponen dasar jaringan. Dalam membangun jaringan komputer, dibutuhkan beberapa komponen penting, di antaranya komputer atau node. Setiap perangkat yang terhubung dalam jaringan bisa berupa PC, laptop, server, printer, atau smartphone. Media transmisi. Alat yang digunakan untuk mengirimkan data antar perangkat bisa berupa kabel UTP, fiber optik, atau gelombang radio atau Wi-Fi. Perangkat jaringan, hub dan switch. Untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan lokal. Router, menghubungkan dua jaringan berbeda, misalnya LAN ke internet. Modem, mengubah sinyal digital menjadi analog agar bisa melewati jaringan telepon. Access point, untuk menghubungkan perangkat secara wireless. Software jaringan, sistem operasi jaringan seperti Windows Server atau Linux Server, serta aplikasi seperti browser atau sistem berbagi file. Jenis koneksi jaringan. Jaringan komputer dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan koneksinya. Wired network atau jaringan kabel, menggunakan kabel fisik seperti kabel UTP atau fiber optik. Kelebihannya, koneksi stabil dan cepat. Kekurangannya, kurang fleksibel karena terikat kabel. Wireless network atau jaringan nirkabel, menggunakan sinyal radio seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Kelebihannya, lebih praktis dan mudah digunakan. Kekurangannya, kadang lebih lambat dan mudah terganggu oleh sinyal lain. 5. Jenis jaringan berdasarkan luas wilayah. Ada beberapa jenis jaringan berdasarkan cakupan wilayahnya. LAN atau Local Area Network, mencakup area kecil seperti sekolah, rumah, atau kantor. Contohnya jaringan di lab komputer sekolah. MAN atau Metropolitan Area Network, mencakup area satu kota, biasanya digunakan oleh perusahaan besar atau instansi pemerintah antar kantor cabang di wilayah yang sama. WAN atau Wide Area Network,
mencakup wilayah yang sangat luas, antar kota, negara, atau benua, contohnya internet. 6. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara atau pola menghubungkan komputer dalam jaringan. Beberapa jenis topologi yang umum digunakan antara lain, topologi bus, semua komputer terhubung ke satu kabel utama. Topologi star, semua komputer terhubung ke perangkat pusat seperti switch atau hub. Topologi ring, komputer terhubung membentuk lingkaran. Topologi mesh, setiap komputer terhubung langsung ke komputer lain. Topologi tree, gabungan antara topologi bus dan star. Setiap topologi memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Misalnya topologi star lebih mudah diperbaiki, tapi membutuhkan banyak kabel. 7. Protokol jaringan. Protokol jaringan adalah aturan komunikasi antar komputer agar bisa saling memahami data. Tanpa protokol, komputer tidak akan bisa saling mengerti. Beberapa protokol penting dalam jaringan komputer adalah 1. TCP atau IP, protokol utama untuk internet. 2. HTTP atau HTTPS, untuk mengakses situs web. 3. FTP untuk transfer file. 4. SMTP dan POP3 untuk mengirim dan menerima email. 5. DNS untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. 8. IP address. IP address adalah alamat unik yang diberikan pada setiap perangkat dalam jaringan agar data bisa dikirim ke perangkat yang benar. Contohnya, komputer A ingin mengirim data ke komputer B, maka komputer A membutuhkan tahu IP address komputer B. Ada dua versi IP, IPv4 32 bit atau contoh 192.168.1.1, IPv6 128 bit, 128 bit. Contoh 2001.2 db8.20.2.1234.2.21. 9. Keamanan dalam jaringan. Keamanan jaringan bertujuan untuk melindungi data dan mencegah penyalahgunaan jaringan. Beberapa cara menjaga keamanan jaringan antara lain: 1. Menggunakan password yang kuat dan tidak mudah ditebak. 2. Mengaktifkan firewall untuk menyaring data yang masuk dan keluar. 3. Menggunakan antivirus untuk mencegah virus masuk dan keluar. 4. Menghindari mengakses situs yang tidak aman. 5. Melakukan backup data secara rutin. 10. Contoh penerapan dasar jaringan. Jaringan komputer banyak digunakan di kehidupan kita, seperti di sekolah, untuk menghubungkan komputer guru, siswa, dan laboratorium. Di kantor, agar semua karyawan bisa berbagi printer dan dokumen. Di rumah, agar semua anggota keluarga bisa memakai satu koneksi Wi-Fi. Di bank atau toko, untuk menghubungkan sistem kasir dengan server pusat. 11. Dampak positif dan negatif jaringan. Dampak positif: memudahkan komunikasi jarak jauh, akses informasi menjadi lebih cepat, membantu pekerjaan dan pendidikan. Dampak negatif: risiko pencurian data, ketergantungan terhadap internet, adanya potensi kejahatan cyber seperti hacking dan phishing. Fungsi utama jaringan komputer. Jaringan komputer memiliki berbagai fungsi penting yang membuatnya sangat dibutuhkan dalam dunia modern. Beberapa di antaranya yaitu: 1. Komunikasi data. Dengan jaringan komputer, seseorang bisa mengirim pesan, melakukan panggilan video, atau bertukar file dalam waktu singkat. Contohnya email, WhatsApp web, atau Google Drive. 2. Berbagai sumber daya atau resource sharing. Jaringan memungkinkan beberapa komputer menggunakan printer,
penyimpanan, atau koneksi internet yang sama. 3. Keamanan dan pengaturan terpusat. Dalam jaringan besar seperti di perusahaan, data bisa disimpan di server agar lebih aman dan mudah dikelola. 4. Akses informasi cepat. Dengan jaringan internet, kita bisa mencari informasi dalam hitungan detik, tanpa harus pergi ke tempat lain. 5. Kolaborasi kerja. Banyak pekerja sekarang dilakukan secara online dan bersama-sama, seperti mengedit dokumen di Google Docs atau rapat lewat Zoom. 13. Jenis perangkat jaringan dan fungsinya. Supaya jaringan komputer bisa berjalan, dibutuhkan berbagai perangkat. Berikut penjelasannya. Router menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan luar seperti internet. Switch menghubungkan banyak komputer dalam jaringan LAN dan mengatur arus data agar tidak bertabrakan. Hub mirip seperti switch tapi tidak secerdas itu. Semua data dikirim ke semua port. Bridge digunakan untuk menghubungkan dua jaringan LAN. Repeater memperkuat sinyal agar bisa menjangkau area lebih jauh. Access point alat untuk menyebarkan sinyal Wi-Fi agar lebih kuat agar perangkat wireless bisa terhubung. Modem mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya agar bisa dikirim melalui jaringan telepon. Server, komputer utama yang menyimpan data dan mengatur akses ke jaringan. Klien, komputer pengguna yang terhubung ke server. Dengan perangkat-perangkat inilah, jaringan bisa berjalan dengan lancar. 14. Cara kerja dasar jaringan komputer. Cara kerja jaringan sebenarnya cukup sederhana. 1. Komputer pengirim akan mengubah data menjadi sinyal digital. 2. Data dikirim melalui media transmisi atau misalnya kabel atau Wi-Fi. 3. Perangkat jaringan seperti switch dan router akan mengarahkan data ke tujuan yang benar. 4. Komputer penerima menerima sinyal lalu mengubahnya kembali menjadi data yang bisa dibaca. Selama proses itu berlangsung, protokol jaringan memastikan data tidak rusak dan sampai ke alamat tujuan yang sesuai atau melalui IP address. 15. Perbedaan jaringan klien, server, dan peer-to-peer. Klien server, di sini ada satu komputer khusus yang bertindak sebagai server untuk menyimpan dan mengatur data komputer lain disebut klien. Contoh, jaringan di sekolah yang memiliki server pusat untuk menyimpan file guru dan siswa. Peer-to-peer, P2P atau P2P. Setiap komputer bisa bertindak sebagai klien maupun server. Contoh, berbagi file antar laptop melalui LAN atau Wi-Fi direct. Klien server lebih aman dan cocok untuk jaringan besar, sedangkan peer-to-peer lebih sederhana dan cocok untuk jaringan kecil. 16. Perbedaan jaringan kabel dan nirkabel. Kabel atau wired. Kelebihan, stabil, cepat, aman, dan gangguan sinyal. Kekurangan, kurang fleksibel, butuh banyak kabel. Nirkabel atau wireless, kelebihan praktis, mudah digunakan. Kekurangan, kadang sinyal lemah, lebih mudah diretas. Biasanya di kantor atau sekolah besar digunakan gabungan keduanya agar fleksibel dan tetap cepat. 17. Jenis media transmisi data. Media transmisi adalah saluran yang digunakan untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ada dua jenis besar, media kabel atau guided transmission media. Kabel twisted pair atau UTP atau STP digunakan pada jaringan LAN. Kabel koaksial dulu sering digunakan untuk TV kabel. Fiber optik menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data sangat cepat dan stabil. Media nirkabel atau unguided transmission data. Gelombang radio atau Wi-Fi Bluetooth. Gelombang mikro atau microwave. Infrared. Setiap media punya kelebihan dan kekurangannya, tergantung kebutuhan jarak dan kecepatan. 18. Perkembangan teknologi jaringan saat ini. Jaringan komputer terus berkembang dengan cepat. Beberapa teknologi terbaru yang digunakan saat ini adalah 5G network,
Jaringan seluler generasi kelima yang sangat cepat dan stabil. Cloud computing, penyimpanan dan pengolahan data lewat internet, contohnya Google Drive atau atau iCloud. IoT, Internet of Things, jaringan antar benda seperti lampu, kulkas, atau CCTV yang bisa dikontrol lewat internet. VPN atau Virtual Private Network, untuk mengamankan koneksi dan melindungi data pribadi. Fiber optic internet, kecepatan tinggi dengan stabilitas sangat baik. Dengan kemajuan teknologi ini, kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan serba cepat. 19. Dampak sosial dan ekonomi dari jaringan komputer. Dampak sosial. Jaringan komputer bukan hanya berdampak pada dunia teknologi, tapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak sosial. Komunikasi jadi lebih mudah meskipun jarak jauh. Munculnya media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Akses pendidikan jarak jauh atau e-learning. Dampak ekonomi. Munculnya banyak pekerjaan baru berbasis digital, transaksi jual beli online menjadi sangat mudah. Perusahaan bisa beroperasi dengan lebih efisien dan cepat. Namun, di sisi lain muncul juga tantangan baru seperti cybercrime, penyebaran hoax, dan kecanduan internet. 20. Tantangan dan masalah dalam jaringan. Walaupun jaringan komputer punya banyak manfaat, tapi juga ada beberapa masalah yang sering muncul seperti koneksi lambat atau tidak stabil, gangguan sinyal Wi-Fi, serangan virus atau hacker, kesalahan konfigurasi jaringan, biaya instalasi yang cukup mahal untuk jaringan besar. Masalah-masalah tersebut bisa diatasi dengan pengelolaan jaringan yang baik dan penggunaan perangkat berkualitas. Nah, dari seluruh penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa dasar jaringan komputer adalah pondasi utama dari perkembangan teknologi informasi saat ini. Jaringan membuat dunia terasa lebih kecil karena kita bisa terhubung kapanpun dan dimanapun. Dengan memahami dasar-dasarnya, mulai dari pengertian, jenis topologi, perangkat, sampai keamanan, kita bisa mengerti bagaimana data berpindah dan bagaimana internet bekerja. Jadi, mempelajari jaringan komputer bukan hanya penting untuk teknisi, tetapi juga untuk semua orang yang hidup di era digital. Demikian penjelasan lengkap tentang dasar jaringan komputer. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan tentang dunia teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.